Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi Mahendra. Kali ini gue akan ngebahas tentang hutan Cipor yang berada di daerah Kota Bogor. Nah, gue akan ngebahas awalnya hutan Cipor dan juga keangkerannya hutan Cipor. Jadi hutan Cipor ini bukan hanya indah saja, tapi ternyata di hutan Cipor ini juga mengandung aura-aura mistis. Nah, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi yang sama seperti kalian dari channel ini. Kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Nah, yang seperti yang tadi gue bilang, gue akan ngebahas tentang hutan Cipor. Bukan hanya dari segi keindahan atau kemolekan bagusnya hutan Cipor atau hutan lindung yang berada di daerah Kota Bogor tersebut. Nah, sebelumnya gue akan menjelaskan bahwa lahirnya Cipor berawal dari meningkatnya kepedulian terhadap laju deportasi serta akibatnya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan lingkungannya. Isu ini timbul pada saat apa sih bahasa Inggrisnya tuh Earth Summit di Rio, serta pada beberapa dialog internasional lainnya dan CGR pada tahun 1993 mendirikan CIPOR. Jadi si hutan CIPOR ini didirikan oleh CGR, CGIAR. Itu gue lupa deh kepanjangannya apa gitu. Sebagai pusat penelitian ke-16. Jadi CGR ini dibentuk oleh organisasi sektor swasta dan masyarakat, tujuannya untuk memperbaiki sistem pemanfaatan sumber daya alam. Jadi hutan Cipor ini adalah sebenarnya hutan lindung dan hutan yang dijadikan untuk bahan penelitian gitu. Nah, eksotika hutan Cipor atau Cipor ini adalah singkatan dari Center for International Forestry Research. Jadi yang disingkat menjadi Cipor gitu, yang berlokasi di Jalan Raya Cipor, Situ Gede, Bogor Barat, yang berada di Kota Bogor. Nah, hutan Cipor ini juga selain indah juga karena saking indahnya, jadi hutan Cipor ini selalu dijadikan tempat-tempat atau hotspot untuk orang-orang yang suka hunting foto kayak gitu-gitu loh. Jadi yang bukan hanya itu saja, bahkan hutan Cipor ini juga sering banget dijadikan tempat para calon pengantin untuk melakukan prawedding di hutan Cipor tersebut. Tapi yang tahu nggak sih sebenarnya hutan Cipor ini juga mengandung aura-aura mistis gitu loh. Jadi hutan Cipor sendiri juga karena ini kan hutan ya, namanya juga hutan, terus banyak pohon-pohon, terus juga suasana di sana itu yang kayak sepi banget gitu. Jadi jangankan malam, siang-siang aja tuh kayak sepi gitu. Maksudnya sepinya di sini adalah bukan berarti nggak ada orang-orang lewat situ gitu, tapi hanya bisa dihitung lah gitu orang-orang yang ngelewatin hutan Cipor tersebut gitu. Nah, gua akan ngebahas nih keangkeran Cipor. Jadi hutan Cipor ini ternyata memiliki sejumlah cerita mistis yang muncul di tengah masyarakat. Jadi gini, konon beberapa warga sekitar juga kerap mendapat pengalaman menyeramkan saat melewati area hutan yang sepi dan dahulunya hutan Cipor ini dikenal menjadi tempat pembuangan mayat. Bayangin loh teman-teman, hutan ini dijadikan tempat pembuangan mayat gitu loh. Jadi gini, dahulu itu ada seorang preman ditangkap. Seorang preman tuh preman banget gitu kan. Jadi dia ditangkap karena dia didapati kayak ngebegal gitu loh, ngebegal orang gitu. Jadi si preman ini ditangkap dan dibunuh oleh masyarakat, jadi warga setempat gitu. Nah, ngebunuhnya ini dengan cara ditebas gitu lehernya dan kepalanya itu dibuang begitu saja. Wow. Jadi nggak heran lah kalau tempat ini adalah menjadi tempat yang sangat angker karena ya gitu, karena kan dahulunya jadi tempat pembuangan mayat ya, bukan sampah. Jadi bahkan ini mayat jadi kayak sampah gitu loh, karena
dibunuh dan dibuang begitu saja gitu. Pada ya walaupun dia penjahat gitu, menurut gua ya ini salah satu menjadi faktor keangkeran di hutan Cipor gitu. Nah, sejumlah cerita mistis lainnya yang beredar dan bikin merinding, diantaranya munculnya berbagai penampakan seperti seseorang dengan kepala berukuran besar. Jadi ada katanya sih pada penampakan kayak ada seseorang yang kepalanya besar uh, di pinggir jalan gitu, dan hantu si helm. Gue juga nggak habis pikir gitu, hantu si helm maksudnya hantunya di dalam helm atau hantunya berbentuk helm, gue juga nggak tahu sih gitu. Tapi ini dipercayai oleh warga setempat karena beberapa warga setempat itu pernah mengalami penampakan, mengalami langsung ya, melihat penampakan yang berada di hutan Cipor gitu. Bahkan ada seorang warga menuturkan nih, konon ceritanya penampakan tersebut muncul karena pada puluhan tahun lalu ada yang tadi gue ceritakan. Jadi tempat ini ada tempat pembuangan mayat, terus ada preman, uh, dan itu bukan hanya ngebegal gitu loh. Jadi preman itu juga mabok terus dibunuh gitu karena mungkin meresahkan warganya atau apa. Tapi kan sebenarnya ya kalau cuma mabok nggak mesti harus dibunuh sih menurut gua, ya tinggal dilaporin aja ke polisi atau apa gitu ya. Nah saja sih kalau misalnya sampai dibunuh. Nah, cerita mistis lainnya yang ramai dibicarakan seperti penampakan pocong, bro, pocong loh gitu. Ada kuntilanak merah, nggak tahu deh pokoknya. uh, gue juga pernah dengar kalau kuntilanak merah ini adalah kuntilanak yang apa sih, yang seram banget itu dibandingkan kuntilanak lainnya gitu. Terus juga ada penampakan kereta kencana yang pernah dilihat oleh warga sekitar. Nah, karena kejadian-kejadian ini pernah dilihat oleh warga sekitar, makanya warga-warga setempat itu percaya bahwa hutan ini adalah hutan yang angker gitu. Bukan hanya sekedar hutan penelitian, tapi juga ya namanya juga kebun lah ya. Kalau menurut gue pasti ada aja penunggunya gitu. Nah, bukan hanya itu juga, bahkan warga setempat juga pernah sering kali mendapatkan atau kayak ngedenger suara lonceng gitu di tengah malam gitu. Tepatnya tuh di atas jam 12. Wow, peting-peting atau nyerek naonan coba keluar. Jadi we ngadengin suara lonceng. Oke, nanti gua kasih terjemahannya tadi bahasa Sunda tadi. Pokoknya gitu. Jadi di hutan Cipor ini banyak sekali kejadian-kejadian mistis ya, kerap terjadi di hutan Cipor, dan bahkan banyak warga sekitar yang pernah mengalami langsung gitu melihat kejadian-kejadian mistis di hutan tersebut. Ya, sekarang mikirnya itu hutan gitu kan, hutan itu kan bukan kota ya. Jadi maksudnya gini, hutan itu bukan kayak jalan raya yang banyak mallnya. Hutan ini adalah yang biasanya pohon-pohon gitu kan. Nah, di hutan Cipor ini juga pohonnya itu udah pohon-pohon rindang gitu loh, pohon-pohon gede yang ini kalau misalkan kalian lewat jam 11 siang atau pokoknya jam-jam siang gitu, itu kalian juga akan mendapatkan kayak gila sejuk banget gitu, terus teduh adem gitu kalaupun kalian ngelewat hutan-hutan Cipor tersebut gitu. Nah, kalau misalkan di penonton sini ada yang lebih tahu lagi tentang kisah-kisah mistis di hutan Cipor, silahkan kalian komen di bawah. Ada apa aja sih sebenarnya di hutan Cipor itu selain keindahan hutan Cipor, karena di hutan Cipor ini juga selain hutan ada juga penangkaran rusa, terus ada juga Situ Gede. Nah, Situ Gede ini ada tempat wisata, bahkan banyak juga dari kota-kota tetangga itu main ke Bogor atau ke Situ Gede, kayak misalkan Jakarta dari Bandung, Depok, itu mereka kadang-kadang mencari kuliner di situ. Karena di sekitaran hutan Cipor juga banyak tempat-tempat kuliner yang asik sih sebenarnya, kayak tempat nongkrong-nongkrong gitu. Nah, gini loh, hutan Cipor kan memang memiliki 1000 mistis ya, atau 1000 misteri, mistis dan gaib di Bogor. Nah, ini bukan sesuatu yang penting, hanya sekedar tahu saja bahwa tempat ini ada penghuni lain yang tinggal selaku penerus.
warga Bogor harus bisa melestarikan sejarahnya. Jadi percaya atau tidak, ini hanya sebuah cerita menurut gua, tapi kita juga tidak jangan menjadi orang yang takabur. Ini adalah sudah dipercaya sama beberapa banyak orang termasuk warga setempat bahwa di Hutan Cipor juga selain indah juga ternyata banyak banyak aura-aura mistisnya. Jadi ya seperti kita ini yang namanya juga itu hutan, kalau kita datang ya kita ya kayak apa sih, kayak salam dulu gitu loh, kayak permisi dulu gitu bahwa itu. Dan satu lagi yang namanya hutan, please jangan sembarangan kayak buang sampah apalagi merusak-rusak hutannya. Di sini kita harus justru kita harus melestarikan hutan tersebut. Oke, segitu dulu video dari gua tentang ngebahas hutan Cipor. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment, serta bagikan ke teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi yang kalian dapatkan di channel ini. Bantu like juga, dan kritik dan sarannya juga tulis di kolom komentar sehingga gue tambah semangat lagi cari tanah untuk nyian konten.